Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Ibu minta tolong Pikirman untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, berarti Ibu absensi dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Desi dengan? Oh, Desi dan Resi. Apa keterangannya, Nak? Oh, sakit. Oh, Desi sakit, Resi izin. Baiklah, mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit segera diberi kesembuhan agar mereka dapat belajar lagi di sekolah. Amin. Nah, karena kita pembelajarannya itu di hari siang, bagaimana sebelum kita memulai pembelajaran kita ice breaking dulu? Ya? Mau kalau kita ice breaking dulu? Mau. Ice breaking kita mulai. Ibu minta kalian semuanya berdiri dulu. Epan tolong Ibu, Nak. Bentar ya. Oh, bentar ya. Udah tahu kalian nggak arah Samsam? Udah tahu belum? Tanya itu pertama di itu ulang ya. Ya. Pertama kita gini. Setelah itu aram zam zam guli 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 ram zam zam aram zam ram zam zam guli 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 ram zam arami arami guli 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 ram zam zam arami arami guli 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 ram zam zam. Aram zam zam guli 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 ram zam zam aram zam zam guli 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 ram zam arami arami guli 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 ram zam zam arami arami guli 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 ram zam zam. Oke? Ingat? Nah, oke ya? Sekarang kita mulai semuanya. Oke. Ya serentak ya. Biar tambah fokus kita dan tambah semangat kita sebelum pembelajaran dimulai. Dah. Mulai 1, 2,
3. Ram zam zam aram zam, guli 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 zam 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 aram zam zam aram zam, guli 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 ram zam zam arami arami, guli 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 zam 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 arami arami, guli 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 zam zam zam. Angkat tangannya. Zam zam aram zam zam, guli 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 zam 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 aram zam zam aram zam, guli 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 zam 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 arami arami, guli 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 zam 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 arami arami, guli 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 zam zam zam. Oke, terima kasih semuanya. Gimana? Sudah tambah semangatnya? Oke, baiklah. Karena semua sudah tambah semangatnya dan juga kalian ibu lihat sudah semakin fokus. Mengapa kita butuh ice breaking sebelum kita memulai pembelajaran itu? Agar fokus kita juga semakin bertambah dan kalian pun juga menjadi pemikirannya lebih baik. Karena kalian sudah menenangkan pikiran kalian, apalagi kita ditambah di jam masuknya siang. Oke. Dah, hari ini kita masuk pembelajaran tentang taat budaya hukum, yang mana sebelumnya itu kita setelah mempelajari tentang bagaimana penerapan dari Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari ini itu subtema kita tentang taat budaya hukum, yang mana pertama nanti di sini Ibu tanyakan kepada kalian. Nah, ini dia. Goyang. Enggak. Mau. Ini. Oh, ini dia. Dah? Nih, pertanyaan pertama. Pernahkah kamu melanggar tata tertib sekolah? Siapa yang berani jawab? Pernah nggak? Angkat tangannya. Pikirman. Pernah nggak Pikirman melanggar tata tertib di sekolah ini? Itu dia. Pikirman pernah melanggar tata tertib di sekolah, yaitu dia saat hari Senin berarti ya, upacara. Jadi di situ Pikirman dapat hukuman nggak? Apa hukumannya? Kena poin. Terus di situ mungkin bukan hanya poin ya Pikirman, karena di saat upacara berarti kita juga kena yang namanya hukuman itu mungkin di hati kita. Jadi kita di situ mungkin malu ya sedikit Pikirman ya. Oh ya. Ada yang lain yang pernah di sekolah itu melanggar tata tertib sekolah? Siapa lagi kira-kira? Tunjuk tangannya. Ayo. Ya nih, ada lagi yang pernah selain Pikirman? Pernah nih, pasti malu-malu. Pernah Bu. Apa Gun? Pernah Gun? Ya. Oh. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalian semua, emang mungkin tidak semuanya, mungkin ada di sini beberapa dari kalian memang pernah mungkin yang melanggar tata tertib di sekolah kita dengan mungkin berbagai alasan juga kan. Mengapa kalian datang terlambat itu mungkin kalian juga punya alasannya. Mungkin salah satunya Pikirman tadi kalau kita tanyakan ban bocor di jalan ya kan, atau mungkin ada kendala lainnya. Itu dia. Sekarang yang kedua, masalah apa yang terjadi apabila banyak peserta didik yang tidak disiplin? Apa yang terjadi di sekolah kita seandainya nih banyak peserta didik itu yang tidak disiplin, banyak melanggar peraturan yang ada di sekolah kita. Karena di sekolah kita ini kan sudah ada yang namanya smart point. Ketika smart point itu sudah disosialisasikan, berarti sudah harus diterapkan. Berarti kalau kalian melanggar, berarti kalian akan mendapat yang namanya sanksi. Kalau di sini kita banyak peserta didik yang tidak disiplin itu, bagaimana ke sekolah kita? Apa yang terjadi? Kira-kira? Nyaman tidak kalian belajar di sekolah? Iya kan? Apalagi kira-kira? Iya betul. Mungkin kita juga mendapatkan apa dari orang luar ya Pikirmannya, yaitu mungkin pandangan orang lain menganggap oh anak SMK itu ternyata banyak yang sering terlambat gitu kan, banyak yang lainnya seperti itu. Oke. Terima kasih Pikirman, terima kasih jawabannya. Oke.
Yang ketiga, bagaimana kalian membiasakan agar kalian itu bisa disiplinnya itu berbudaya, membudayakan sikap disiplin. Bagaimana membiasakan agar kalian itu bisa berbudaya disiplin sehari-hari kalian. Contohnya tadi kalau telat berarti kita harus ngapain? Misalnya hari ini terlambat nih Fikirman karena mungkin kesiangan. Berarti besoknya kita harus ubah. Berarti kita besok bangunnya harus lebih cepat lagi. Berarti kita di situ kita harus punya yang namanya itu disiplin waktu. Kita harus mengatur waktu kita di rumah, baik itu di sekolah, jam berapa kita harus bangun, jam berapa kita harus pergi ke sekolah, ya kan? Misal contoh si Fikirman dia tinggalnya agak 15 menit dari sekolah. Berarti kita masuk 17. Berarti Fikirman itu sebelum jam 7 sudah harus berangkat dari sekolah, tidak jam 7. Kalau jam 7 kalian berangkat dari rumah, misalnya ada sesuatu terjadi di jalan, itulah yang membuat kalian terlambat. Nah, itu dia. Dah, lanjut. Dah, sekarang Ibu kasih foto. Menurut kamu budaya taat hukum apa yang diterapkan dalam gambar tersebut? Apa yang dilakukan di gambar tersebut itu? Tunjuk tangan. Saya Bu, gitu. Apa? Apa Tarita? Gambar apa itu Tarita? Yang baru datang. Salam ke gurunya. Ya, betul. Peserta didik yang datang ke sekolah memberi salam kepada gurunya. Apalagi yang lain yang nampak sama kalian dari pandangan kalian masing-masing lah. Kalau menurut kalian apa di situ? Adakah kesalahan kah atau memang situ sudah disebut dengan disiplin berbudaya kah? Contoh disiplin berbudaya kah tidak itu? Iya, ya kan, karena di situ ketika kita masuk masih di gerbang sekolah sudah disambut sama guru-guru, biasanya itu disambut sama guru piket ya kan, seperti yang ada di sekolah kita. Biasanya kita menerapkan yang namanya 5S. Apa aja itu 5S? Ya, benar sekali. 5S itu yaitu kita bersalaman sama guru kita, di situ kita memberikan senyuman, sopan santun kita, ya kan? Pertanyaan kedua, di dalam gambar tersebut dapatkah kamu menyebutkan apa manfaat kita berbudaya taat hukum tadi yang diterapkan pada gambar ditampilkan? Salah satunya itu menambah hubungan baik antara siswa atau peserta didik dengan gurunya. Apalagi kira-kira? Yang bisa jawab? Dari manfaat gambar tersebut itu apa? Yang bisa kalian dapatkan lah. Apa kira-kira? Terjalinnya hubungan baik dengan guru kita, ya kan? Karena kita pertama masuk itu sudah disambut dengan baik, disambut dengan senyuman. Maka kita masuk ke kelas itu pun kita merasa bahagia, tidak merasa kalau kita itu aduh belajar ini tidak. Makanya sebelum kita memasuki pembelajar itu kita harus menjaga atau membuat hubungan itu lebih baik kepada guru kita. Oke, terima kasih Fikirman jawabannya ya, luar biasa. Oke, lanjut. Itu sedikit materi kita pada hari ini. Mengapa gambar ini adalah maksud dari materi kita, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik itu dapat menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku pada masyarakat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh perilaku taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu dia. Jadi, sebelum nanti Ibu memberikan LKPD, jadi hari ini Ibu akan memberikan kalian LKPD, kita akan belajar berkelompok. Sekarang Ibu tanya, apakah yang duduk berkelompok ini sudah sesuai dengan kelompok yang Ibu berikan? Sudah. Oh, sudah. Terima kasih. Berarti Ibu tinggal memberikan kalian LKPD. Kepada kelompoknya dikerjakan ya nak ya, ada di sini kelompok kelasnya, anggota kelompoknya berapa orang, tulis di situ. Dah, semua kelompok sudah dapat LKPD-nya? Ibu minta satu ya. Nah, baik, sebelum kalian mengerjakannya, Ibu bacakan dulu bagaimana petunjuk dari LKPD ini. Yang pertama, bacalah dan pahami instruksi di bawah ini. Ya, di situ ada instruksinya, yaitu langkah kegiatannya, apa yang akan kalian lakukan di LKPD ini. Yang kedua,
carilah artikel dan sumber lainnya terkait budaya taat hukum, yang mana di sini Ibu sudah memberikan kalian buku paket. Kalian juga boleh menggunakan handphone kalian searching tentang materi yang kita laksanakan pada hari ini. Terus berdiskusilah dengan kelompokmu untuk melengkapi dan menyelesaikan LKPD ini. Dah, sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Sekarang kerjakan LKPD-nya. Setelah itu nanti Ibu kasih kalian video, amati video ini. Video yang Ibu berikan ini, inilah yang akan kalian jawab di sini. Oke, ini LKPD-nya. Sekarang silakan kalian perhatikan video yang Ibu kasih ini. Semuanya, nanti setelah selesai video ini Ibu kasihkan, silakan berdiskusi dengan kelompok, menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Oke. Adik, kamu tahu seragam apa? Tahu Pak, saya tidak memakai helm saja kan? Iya betul, itu salah satunya. Apa tahu misalnya lagi? Jadi, kamu tadi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak memakai perlindungan keselamatan pengendara. Tapi Pak, saya mengukur karena saya baunya kesiangan. Iya, tapi dengan seperti itu, adik bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain, sehingga bisa. Saya tidak mengagak Pak. Iya, Bapak tahu. Nanti habis ini ada dia satu negara. Nanti kalau tidak, langsung Bapak bawa ke kantor polisi. Iya ya. Oh Ikin, kata mata banget biasanya nih, tapi yang katanya belakangan fakir ya. Iya, aku tadi habis bilang. Padahal aku yang gak ada santai di sana. Ya, tapi gak bawa helm sih. Mas, bilang aja takut bos. Sejak kapan aku galau dari kau? Ya sekali. Kas Bang. Jadi enggak? Gas mah, sesuai kesepakatan ya. Ya, yuk gas. Astagfirullahaladzim. Ih, cepet banget nih anak. Perasaan biasanya dia lewat banget. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa Dimas mengalami kecelakaan dikarenakan mengemudi jalan raya hingga melanggar lampu lalu lintas dan tidak memakai perlindungan keselamatan pengendara dengan baik, sehingga sangat membahayakan untuk dirinya sendiri dan orang di sekitar, terutama yang dilakukan oleh para remaja, dikarenakan kurangnya pengalaman dalam menguasai medan dan kurangnya kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Lalu kenali faktor penyebab kecelakaan adik Dimas. Diantaranya adalah
faktor kecepatan tinggi. Ada dinas mengebut jalan sehingga menimbulkan peluang terjadinya kecelakaan dan tingkat perkembangan konsekuensi kecelakaan. Kemudian terdapat faktor pengemudi yang lemah dengan penyebab kurangnya antisipasi dalam berjalan dan serta kurangnya keterampilan saat berkendara. Hal ini dapat diatasi dengan mengetahui wawasan dalam berkendara sehingga mengurangi risiko kecelakaan yang tinggi. Sebagai berikut: menggunakan perlengkapan keselamatan, di antaranya helm. Menggunakan helm mampu melindungi seluruh bagian kepala dengan baik. Jaket memiliki fungsi untuk melindungi dari hembusan angin, meminimalisir goresan, dan perlindungan saat bergelisir. Bersepatu bertujuan untuk tahan panas, nyaman di kaki, dan untuk menghindari kaki bersentuhan dengan mesin. Persiapan berkendara, di antaranya memiliki persyaratan SIM. SIM bertujuan untuk memberitahu secara tertulis dan tercatat bahwa individu pemilik SIM tersebut telah memenuhi syarat administrasi, secara jasmani dan rohani, serta mampu membawa kendaraan motor sekaligus mematuhi aturan di jalan. Persiapan fisik. Persiapan fisik bertujuan untuk mengetahui bahwa pengendara tidak sedang mengalami emosi yang tinggi, sehat jasmani, tidak sedang dalam kondisi memakai obat-obatan, dan jangan lupa berdoa. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, seperti rem depan atau belakang dengan kondisi yang baik, ban tidak gundul, dan mengecek mesin secara keseluruhan untuk melihat kondisi mesin baik ataupun tidak. Patuhi aturan rambu lalu lintas dengan berkendara sesuai jalur dan tidak melawan arus, tidak berkecepatan tinggi, dan berjalan setelah lampu lalu lintas menyala hijau. Keselamatan berkendara sangat penting untuk diri sendiri dan mengurangi risiko kecelakaan yang tinggi. Ayo berkendara dengan menaati persyaratan dan peraturan berkendara dengan mengutamakan keselamatan. Oke, ya setelah video ibu berikan, sekarang silakan kalian berdiskusi kelompok dengan kelompoknya menyelesaikan LKPD yang telah ibu berikan. Jangan lupa di situ tulis kelompok berapa kalian, dari kelas mana, dan anggota kelompoknya. Silakan kalian kerjakan. Oke. Iya. Ya, setelah kamu mengamati video di atas, pelanggaran hukum apa yang ada dalam video tersebut ya. Nanti itu yang boleh. Hah? Enggak apa-apa. Di sini juga boleh. Oh, tak bisa. Di sini bisa ya. Ini nanti kalian buat sini. Nih, ini pelanggaran. Ya, oke. Yang tidak paham boleh tanya. Mana? Dah paham? Nah, boleh. Kalau ibu bilang tadi, nanti setelah kalian itu ada kelompok presentasi nanti, janganlah, ya. Paham? Nah, terus nama kelompoknya dulu di situ. Iya, setelah video tadi jawab pertanyaan yang ada di situ. Kalau di sini kan nggak muat nih, tadi ada juga kawan yang bertanya, kan di sini mungkin nggak muat, boleh kan buat turun di sini ya, nomor 1.
Apa pelanggaran yang ada, pelanggaran hukum apa yang ada di sini? Tulis di sini jawabannya. Nomor 1, nomor 3. Oke. Ini juga jangan lupa. Terus juga nanti buat ya. Perwakilan aja. Dia akan mandiri perwakilan aja. Oke? Ya, perwakilan aja nanti. Perwakilan satu orang nanti ibu minta baca depan ya. Ya silakan kerjakan. Boleh searching dari handphone boleh. Saya boleh bilang boleh kalian gunakan handphone boleh materinya. Ya nak. Ya. Benar lah itu. Apa? Enggak, ini lagi gotong royong. Gampang. Kasih alasannya mengapa dia disebut tidak taat hukum, apa yang dibuatnya di sini, tulis di sini. Mengapa dia di sini sebut taat hukum, buat di sini. Ya. Ini nanti karena di sini mungkin tak cukup kalian menjawabnya boleh di sini ya. Ya. Paham? Nah, ya, buat alasannya apa alasannya di situ, mengapa kalian menyebut itu taat hukum, mengapa itu tidak taat hukum. Nah, untuk pertanyaan di sini boleh kalian jawab di sini atau di kertas lembar juga boleh. Ya, benar tolong ya. Kita rancu gambarnya kan ibu takut pula itu. Nanti buat kesimpulan salah satu orang aja nanti ya perwakilannya. Boleh langsung aja. Ya, boleh. Tapi nanti aja, kesimpulan nanti aja terakhir nanti bukannya. Kan diskusi kelompoknya dijawab KPD-nya, kalau tidak ada atau ada yang kurang paham tanyakan ke ibu. Ya, paham kan? Oke. Apa? Enggak, itu gotong royong. Iya sama tanya yang sebelah tadi, Bu ini itu gotong royong. Kan dihukum jaga gotong royong kelasnya. Silakan diskusi, ya. Apa Lum? Ada tanyakan Lum? Ada? Apa? Oh iya Bada. Ada Bada? Ada situ. Nah, nanti kalau tak bisa di apa boleh? Di belakangnya boleh. Boleh, di belakangnya aja. Iya, karena tak mau di situ kan, ke sininya aja belakangnya. Jawaban nomor 1-nya. Ya, kasih alasannya mengapa kalian buat itu tidak taat hukum. Berapa nomor 1, Bu? Bebas. Ya, menurut pandangan kelompok kalian apa aja pelanggaran yang ada di situ? Kan beda-beda. Mau tahu di kelompok ini banyak sekali pelanggaran Bu. Oh, apa di situ aja? Dari video tadi. Apa di situ? Apa aja dia tadi di situ? Tidak apa-apa, pakai helm. Apa lagi? Melanggar lampu merah. Apa lagi?
menggunakan motor dengan kecepatan tinggi. Terus dia pelajar, biasanya pelajar tidak mempunyai apa lagi tadi kan? Nah, di situ apa aja pelanggaran yang ada di situ yang kalian lihat? Tulis di situ. Dia apanya pelanggarannya. Nisa, ini dijawab aja di belakang ya. Oke. Apa video tadi yang kalian melihat pelanggarannya apa aja yang ada di situ? Terus bagaimana kira-kiranya? Si alasannya tuh. Sai? Oh, jangan tanyakan. Oke. Ya, satu aja ya. Ini jangan lupa jawab. Ya. Pelanggaran apa dari hukum apa yang ada di dalam video tersebut? Karena di sini aja. Boleh atau di situ nomor 1 apa aja? Apa nak? Ya boleh. Boleh, bilang. Apa aja tadi di video tadi yang telah kalian amati dari kelompok kalian? Apa yang nampak sama kalian pelanggaran hukumnya? Apa aja ada? Dia pertama ya, dengan kecepatan tinggi. Apalagi? Melanggar lampu lalu lintas. Iya, tidak memakai helm. Apalagi? Tulis di situ yang kalian ingat dari video yang telah kalian tonton tadi. Oke. Ya, itu. Bukan dihukum, maka tadi bilang ini dihukum, enggak, ini gotong royong. Cuma situ dipantau sama gurunya, mungkin gurunya mengarahkan di sini lagi di sini, itu kan, tapi lagi gotong royong. Gambar ini gotong royong. Iya, rancu ya gambarnya. Jadi bilang tadi, ibu bilang itu guru yang di situ hanya membimbing, bukan dia memberi, bukan dia itu. Iya, enggak. Makanya tadi ada juga nanya, Bu, ini enggak, ini gotong royong. Oh, iya, Bu. Si alasannya di situ, kenapa kalian dia taat hukum atau yang lain? Dah, belum? Selesai? Ya, alasannya mengapa dia disebut tidak taat hukum? Apa yang dilakukannya di situ? Alasannya kan? Makanya bilang apa agama? Apa yang dilakukannya di sini nih? Ini apa? Kayak bolos. Tapi makanya bilang kita punya pandangan beda-beda. Menurut kalian apa di sini? Tapi itu tetap pelanggaran kan? Nah, kasih alasannya. Iya. Nah, udah tulis aja di sini. Sepakatnya kayak kelompok. Gambar ini menurut kalian apa? Tapi kan sama sebetulnya kan, intinya kan di situ adalah dia tidak taat hukum. Berarti dia melakukan yang namanya pelanggaran di sekolahnya. Buat situ alasannya. Karena apa? Karena ada ini. Nah, kalau ini kenapa dia taat hukum? Kasih alasannya. Ini tadi gotong royong. Iya. Itu apa? Apa lagi nih? Ini banyak pelanggaran ini. Apa lagi nih? Ya, bonceng 3. Terus sudah pasti dia di sini. Ya, tidak menggunakan helm. Apa lagi? Ya, tidak mempunyai SIM, yaitu surat izin mengemudi. Buat di situ alasannya. Mengapa kalian buat dia tidak taat hukum? Itu alasannya. Ya, gampang bilang. Oke.
Yes, apa manfaat gotong royong? Kerjasama. Ya, kerjasama. Karena kalau kita kan boleh ya menjalin. Betul. Apa kata pepatahnya tuh, berat sama dijinjing, ringan sama itu balik, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah itu dia bilang. Ya, boleh. Boleh saling membantu. Itu apa manfaat di situ alasannya? Karena mungkin di situ bisa menumbuhkan rasa kerjasama kita. Terus apa, rasa peduli kita, ya kan, pada lingkungan sekitar kita, pada teman kita. Jangan lupa ya jawab nanti dia. Ini nanti yang diapakan ya, bikin nanti. Mengamati video di atas, pelanggar hukum apa yang ada di video tadi. Dampak yang timbul dari melanggar lalu lintas, berdiskusikan dengan kelompok bagaimana mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran. Dari video tadi. Iya, jawab juga di sini aja. Tekan tambah dengan video ya. Jawab dulu pertanyaan ini. Ini juga, dijawab juga ya. Ini aku dipresentasikan buat. Ya, ini juga, ini sama ditambahkan dengan kesimpulan dari kelompok kalian. Yang kalian itu kan. Iya semua, ya. Coba ini, makanya bagi-bagi aja. Nah, yang ini cari ini apa aja. Nomor satu nak. Setelah kamu mengamati video tadi, pelanggaran apa yang ada di situ? Nah, buat situ jawabannya. Bagi-bagi. Yang kalian tonton tadi. Buat di situ. Dah. Bagi-bagi. Ini Bu yang diterapkan bisa kita checklist. Ya, taat hukum. Alasannya. Pengakuan taat hukum. Misalnya karena orang itu membayangkan dirinya ingin menjadi apa, membayangkan buat kayak gitu Bu. Atau yang kayak gini. Mana lihat Ibu? Contohnya ini. Dia tidak taat hukum karena murid tersebut melakukan. Ya, ini dia. Alasannya. Apa yang dilakukannya? Ya, melakukannya. Ya, alasan mengapa kita menyebut dia tidak taat hukum karena dia melakukan yang namanya di sini mungkin lompat pagar, bolos, ya kan? Yang kedua apa lagi di sini? Taat hukum dia. Mengapa dia disebut taat hukum? Karena dia mengikuti rambu lalu lintas. Ya. Nah, ini apa dia? Ya, benar ini. Nah, ini lagi jawaban. Ini poin. Ya. Oke, waktu masih ada 10 menit lagi ya. Bu ingatkan saja, waktu masih ada 10 menit lagi. Nanti kalau udah siap Bu, kelompok kami udah siap Bu, kami mau presentasi, silahkan. Apa? Apalagi tadi? Saat berkendara. Tidak apa, kita tidak memakai helm. Tidak mengikuti rambu lalu lintas. Apa lagi? Buat di situ. Pokoknya dari pandangan kelompok kalian video tadi, apa yang terjadi di situ. Tuliskan di situ. Apa? Hah? Ya, karena dia alasannya apa di situ? Dia melakukan kesalahan dijalankan lalu lintasnya tadi, makanya dia diberhentikan oleh polisi lalu lintas.
Cai, belum? Nah, ini kasih alasan lah. Alasan sendiri. Ya, ya bagi-bagi aja tuh. Cepat selesaikan kelompok kan. Ini kebetulannya sendiri satu orang kan? Iya, kalau di situ bisa sendiri. Tapi kalau kamu mau nyimpulkan bersama, boleh. Simpulkan aja semua. Kalau kurang tinggal tambah di bawah. Nah, Ini apa juga? apa? Kan menurut kelompok masing-masing. Gimana kesimpulan kalian dengan yang aku tadi? Hah? Ya kalau salah nama ini. Jadi jangan lupa dua. Nisa? Itu aku. Oh iya bukan Nisa ya. Jadi Ulfa jadinya. Udah ada selesai? Sedikit lagi. Udah ada yang selesai? Udah? Ada kelompok yang udah siap untuk mempresentasikan hasil PKPD-nya? Oke, berarti kelompok Fitri silakan maju ke depan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain yang belum boleh lanjutkan sambil mendengarkan temannya. Apa hasil dari temannya? Oke? Silakan maju ke depan. Sudah aja. Sudah aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam dirinya kami di sini kami akan presentasikan tentang hasil diskusi kami tentang mengatasi keluarga dan kesejahteraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Fauzin, nama saya Rizky Rizky, nama saya Rizky Rizky. Sekarang langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Setelah kamu mengamati video di atas, pelanggaran hukum apa yang ada di dalam video tersebut?
Lanjutkan dengan pokok bagaimana mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Jawabannya itu patuhi aturan lalu lintas. Penting untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, seperti mematuhi palang kecepatan, hindari penggunaan ponsel saat mengemudi, hindari mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh perobatan. Baiklah, lanjut pada soal yang tema kedua, yaitu tentang amatilah gambar saat hukum dan tidak salah hukum di bawah ini. Yang pertama, kita lihat di situ ada gambar siswa yang sedang membolos. Jadi itu tuh merupakan perilaku yang tidak salah hukum. Alasannya karena bolos merupakan perilaku tercela. Kita diharuskan untuk mematuhi peraturan yang ada. Jika tidak mematuhinya, maka akan mendapatkan sanksi seperti 5 poin yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Lanjut, gambar kedua itu taat hukum. Dengan taat hukum, lalu lintas mereka dapat mengurangi risiko kecelakaan dan konflik di jalan raya. Yang ketiga itu gambar gotong royong di sekolah merupakan taat hukum. Karena mereka ingin menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tertib. Gotong royong di sekolah dapat menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, solidaritas, dan keberagaman. Gambar keempat yaitu bapak polisi yang sedang menilai siswa. Kesalahan yang dilakukan siswa tersebut adalah tidak mematuhi peraturan jumlah kapasitas yang dibawa, dan juga tidak menggunakan atribut berkendara yang lengkap. Jadi kami akan menyimpulkan hasil diskusi yang telah kami amati dari video dan dari awal pembelajaran pertama tadi. Kesimpulannya pada presentasi kami kali ini, yaitu tentang budaya taat hukum, adalah budaya taat hukum maksudnya itu seperti budaya tersebut mengikuti atau menaati peraturan yang ada di wilayah atau suatu wilayah dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Dengan demikian, kita sudah mengetahui budaya taat hukum, jadi kita harus menanamkan sikap taat terhadap hukum, yaitu tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang digariskan oleh hukum yang sudah berlaku dengan memenuhi kewajiban yang dijalankan dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh hukum. Budaya taat hukum sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, karena hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Jadi, tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Sebelum kami menyudahi presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Silakan bertanya. Ya. Atau ada yang menanggapi, memberi tambahan juga boleh. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yudi, pelajar dari kelompok 1. Apa yang akan terjadi jika pengendara tidak menaati lalu lintas? Jadi, jika pengendara tersebut tidak menaati lalu lintas, itu tuh sudah pasti yang seperti video yang sudah kita lihat tadi. Dia dapat adanya kecelakaan, dia dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Hah? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almawani, perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Apa dampak siswa yang bolos saat perjalanan sekolah? Dampaknya. Dampaknya itu seperti siswa tersebut akan mendapatkan sanksi dari pihak sekolah, seperti 5 poin dan itu akan diurus oleh pihak sekolahnya. Boleh tambahkan lagi, silakan. Ada yang mau tambahkan lagi?
Apalagi kira-kira dampaknya kalau kita itu membolos saat jam pelajaran? Ketinggalan jam pelajaran. Apalagi? Dah? Dah, Anggun? Baiklah, sebelum kami, karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi, sebelum kami mengakhiri presentasi kami akan menampilkan sebuah SPT. Kami mengharapkan semua teman-teman untuk berdiri. Berdiri, teman-teman. Kanan tangan kiri jari-jari direntangkan di dekat kita bergelangan tunjukkan dilengkapkan aja tangan karena senyuman angkat kaki kedua ke atas tangan kita kita berjuangnya dan kita berjuang. Ulang ya. Oke, dah. Ya, sip. Dah. Tangan kiri jari-jari direntangkan di dekat kita bergelangan tunjukkan dilengkapkan aja tangan karena senyuman angkat kaki kedua ke atas tangan kita kita berjuangnya dan kita bentukkan kita berdiri dengan tegak balik kanan serentak balik kanan serentak. Oke. Oke teman-teman, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada tinggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, silakan kasih aplausnya untuk kelompok 1. Oke, penampilan dari kelompok 1 tadi sangat luar biasa, sangat baik sekali menampilkan hasil diskusinya dan juga mungkin bagi teman yang bertanya sudah dijawab dengan baik juga. Sekarang ada kelompok lagi yang ingin presentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok Pikirman silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, pada kesempatan pada siang hari ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai, izinkan kami mengawalnya dengan pantun. Tak kenal maka tak sayang. Dah kenal tapi gak sayang. Iya, Kak. Perkenalkan nama saya Firman Kelas Saya. Saya Yusina Pradamuto. Saya Abdullah Rizky. Saya Tadi. Baik, cukuplah di situ perkenalannya yang dalam lengkapnya dari saya. Woi. Baik, tentu saja kita masih dalam pembahasan hasil diskusi kami. Baik, soal yang pertama yaitu setelah kamu mengamati video di atas, pelanggaran hukum apa yang ada di dalam video tersebut? Jawabannya, pada video tersebut terdapat pelanggaran hukum di mana siswa yang ugal-ugalan dalam berkendara tidak menggunakan pengaman dalam berkendara dan melanggar aturan lalu lintas. Soal yang kedua yaitu bagaimana dampak yang
posisi tidur di tempat-tempat tertentu seperti di tempat yang sering dilewati anak-anak atau di setiap persimpangan. Amatilah gambar taat hukum dan tidak taat hukum di bawah ini dan kelompokkan gambar tersebut mana gambar yang taat hukum dan mana gambar yang tidak taat hukum. Adalah tanda checklist. Gambar pertama itu termasuk tidak taat hukum. Alasannya karena mereka bolos pada saat jam pelajaran yang masih berlangsung. Gambar kedua itu taat hukum karena mereka menaati aturan rambu lalu lintas dengan tidak menerobos saat lalu lintas. Baik, gambar yang ketiga yaitu menaati taat hukum. Alasannya melakukan kegiatan gotong royong dapat menumbuhkan rasa kerjasama dan hubungan antara satu sama lain. Baik, nomor keempat yaitu tidak taat hukum. Alasannya tidak menaati lalu lintas dikarenakan belum tiga di kendaraan roda 2 dan tidak memakai pengaman lalu lintas. Baik, seperti cinta ini adalah tentang berbagi dan saling memahami. Ketika kita jatuh cinta adalah rasa ingin tahu yang terus menerus. Untuk itu kami membuka sesi pertanyaan agar rasa ingin tahu kita semakin mendalam. Iya. Ayo. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Tanya coba dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Nurulum dari Kelompok 4 kaum saya. Mengapa anak muda banyak mengabaikan aturan lalu lintas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya sangat luar biasa. Izinkan saya untuk menjawabnya. Baik, mengapa kebanyakan anak muda kegiatan dengan lalu lintas? Tentunya yang pertama adalah kesadarannya yang tidak cukup dan di mana rasa mencari jati dirinya yang sangat luar biasa. Seperti saat ini kita di mana kita mencari jati diri kita. Nah, di mana kita merasa saat kita kalau bawa motor, balapan di jalan lalu lintas itu kita merasa bahwa kita hebat, bahwa akan tetapi kita tidak mengetahui bahwa itu dapat merugikan diri kita sendiri dan dapat merugikan orang lain. Baik, Ya, Oke. apakah ada lagi? Masih ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Masih ada pertanyaan? Oh, mungkin kawan masih berdiskusi, kasih waktu sebentar. Dah? Dah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Tiara Ramadhani dari Kelompok 6 ingin bertanya. Kan tadi Ulum bertanya kenapa anak muda sekarang banyak melakukan panggilan. Saya memang sudah menjawab. Kebanyakan ingin mencari jati dirinya. Tapi walaupun sudah dibuat banyak-banyak peraturan maupun sanksi ataupun hukuman yang diberikan oleh polisi atau pihak yang berkewajiban, tapi masih banyak sekali anak muda yang masih melanggar aturan lalu lintas. Salah satunya tidak memakai helm. Nah, dampak apa sih atau bagaimana cara menyadari
supaya minimal bagi dalam majalah gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Jika nilai saya menjawab, karena tadi disampaikan dengan pertanyaan yang diberikan teman kita belum. Baik, bagaimana cara menyadarkannya? Tentunya kita semua banyak menanam diri di sekolah, betul? Betul. Nah, hal tersebut bisa kita berikan atau bisa kita sampaikan ke sekolah kita, di mana sekolah kita ini sebelum setiap pagi, karena kita memiliki pos. Nah, dari pos itu kita bisa jadi satpamnya bisa melihat barang siapa yang tidak memakai helm, melihat itu kita bisa membuat peraturan tidak boleh masuk di sekolah. Nah dari situ kita bisa menyadarkan diri kita sendiri bahwa jika kita menentukan hari ini bahwa kita ingin belajar, tentunya kita akan mengusahakan bagaimana kita bisa menggunakan helm. Nah walaupun kita tahu bahwa hal tersebut baiknya di diri kita sendiri. Baik itu saja, bagaimana? Ya, tidak ada lagi teman-teman. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup diskusinya, di sini mari kita sama-sama melakukan tes diri terlebih dahulu. Untuk itu biarlah kami menunjukkan terlebih dahulu. Oke, biar teman-teman kami mohon perhatiannya. Baik, pada tes diri tersebut kita memberikan nama. Tentunya di kelompok ini mau nama-namanya apa? Manggis. Itu Mangga. Ini semangka. Di sini berarti tadi ada manggis. Ini situ mangga. Berarti yang mangga di sini apel. Baru sana Semangka. Semangka. Berarti Pisang. Oke. Tolong perhatikan. Oke ya, itu contoh. Oke. Ini kan teman-teman tulisnya dulu. Nah, oke. Semangka. Oh gitu ya. Ya, ingat, ayo. Nah, Manggis. pisang. Pisang. Apel. Manggis. Nanas. Konsentrasi ya. Seperti itu. Oke, teman-teman sudah paham? Bisa kita mulai? Oke, yang Fokus. ya. Ya. Kelompok yang pertama berdiri kami tunjuk ya. Oke. Dipersiapkan dulu ya. Manggis. Oke. Ya. Ya. Oke. Mangga. Pisang. Semangka. Pisang. Manggis. Oke. Udah. Sebagai sanksinya apa yang harusnya? Oke, lagi. Oke, kita mulai lagi ya. Siap. Oke. Apel. Manggis. Pisang. Manggis. Pisang.
Oke. Siapa teman-teman yang bagus? Oke, berkelompok ya, Manja. Baik. Iya, iya. Pasang aja. Teman-teman, boleh maju ke depan. Selanjutnya menyanyikan sebuah lagu dengan skala O. Lalu apa aja setelah? PB Angsa. Foto PB Angsa. Foto PB Angsa. Oke, kita menangkan. Dah. Baik, sekian presentasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah pertanyaan tadi, sangat luar biasa. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi, di mana sangat luar biasa juga. Baik, menurutnya izinkan kami berpantun. Hari panas, sawah membelah. Terima di Malaysia. Kakak. Maka kalau ada salah namanya juga manusia. Iya. Baik, sebagai penutup kami mengakhiri presentasi ini seperti kisah cinta yang pernah berjalan namun tak pernah mencapai tujuan. Meski semua upaya telah dilakukan, pada akhirnya yang tersisa hanyalah kenangan dan takdir dan berakhir diam. Semoga apa yang kami sampaikan tetap berkesan meski jauh dari kesempurnaan. Sekian kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplausnya. Terima kasih Bapak Fikirman. Baik, terima kasih atas dua kelompok hari ini yang telah memberikan presentasinya. Dua kelompok tersebut adalah merupakan contoh-contoh dari kelompok lain. Dari di situ, dari video tadi yang kita amati itu ternyata banyak pelanggaran yang ada ya kan di situ. Ternyata kita ini sebagai individu ataupun sebagai pengendara tadi, ketika kita di perjalanan atau sedang berada di mentaati lalu lintas, kita harus pertama itu sebelum pergi itu menyiapkan dulu diri kita. Kira-kira kita sudah fit belum fisik kita ya kan? Setelah itu apa lagi kita butuhkan? Apa? Helm. Nah, apalagi jaket, sepatu, SIM. Nah, yang sudah punya SIM ya kan. Dah baik karena waktu juga apa. Sekarang Ibu tarik kesimpulan. Siapa yang mau ngasih kesimpulan dulu? Yang mau ngasih kesimpulan? Materi kita pada hari ini apa kira-kira tadi yang telah kalian dapatkan dari materi yang Ibu kasih, video yang Ibu kasih dan presentasi dari kawan tadi. Silahkan ajukan tangannya. Oke, Fikirman, apa kira-kira kesimpulan kita pelajaran materi kita pada hari ini? Oke. selamat siang semuanya. Siang. Baik, saya Firman saya ingin memberikan kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran. Baik, kesimpulan yang saya ambil pada pelajaran pada pagi hari ini, di mana tadi kita telah mempelajari tentang taat budaya hukum. Nah, di mana kita telah mempelajari, kita telah menonton video dan juga telah memaparkan pembelajaran tentang bagaimana terutama mengenai lalu lintas dan di mana saat mengenai protokol sekolah, gotong royong. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri adalah tidak taat hukum.
Tapi bagaimana apa yang bisa dilakukan taat hukum adalah dapat membuat hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, dan dapat menaati hal-hal yang baik, dan dapat memberikan yang pertama tadi adalah sopan santun. Ya. Nah, salam yang setelah kita lakukan seperti itu adalah 5S. Itu sudah menjadikan contoh dari taat hukum. Nah, itu simpel yang ingin saya berikan karena dapat bermanfaat. Oke, terima kasih kepada Pak Firman. Terima kasih kesimpulannya. Ya, benar kata Pak Firman. Di situ kita dapat banyak sekali materi yang kita dapatkan di situ. Salah satunya tadi kita bisa mendisiplinkan dari diri kita, terutamanya ya kan, disiplinkan diri kita dulu agar kita itu bisa taat hukum, taat dengan peraturan yang ada, baik peraturan di rumah kita, baik peraturan di sekolah ataupun peraturan yang ada di sekitar lingkungan kita. Ada itu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, sekarang Ibu kasihkan kalian pretest. Siapkan handphone kalian. Siapkan handphonenya. Ibu share nanti di grup linknya. Silakan kalian jawab. Bentar. Siap ya. Kita quizzes dulu. Ibu kirim di grup, silahkan. Nanti di sini peraturannya itu siapa yang benar jawabannya, terus tercepat, ya. Dia online, jadi nanti langsung nampak di situ. Tuliskan nama kalian, ya. Siapa yang cepat menjawab dan benar jawabannya, dia yang tidak akan di atas. Ya, jadi siapa cepat, siapa jawaban yang paling benar. Itulah dia nanti yang akan teratas. Jadi kita ini quiznya online, jadi nampak di sini. Dah siap? Ibu kasih linknya. Oke, silahkan masuk di link tersebut. Oke. Dah? Belum? Udah masuk semua? Ya. Tak mau? Bentar. 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 Karena jaringan ibu nih. Jaringan ibu nih. Tak mau ya? Oh, minta kode. Ya, tak. Bentar. Coba tambah lagi dengan tim. Dia. Itu dia. Ya. Mau itu? Mau? Oh, udah? Oh, mulai? Bentar.
Nggak mau? Masuk. Lanjutkan. Ayo. Udah? Sudah? Udah? Udah dapat skornya semuanya? Belum? Benar? Oke, sinar 80% nilainya. Berapa lagi? Selesai semua? Ada 100%. Udah berarti ya? Udah berarti dia satu. Udah dia. Peringkat berapa? Ada kan situ peringkatnya kan? Udah? Dek, dia aja peringkat berapa? 13 Fikirman. Iya, ibu bilang tadi dia siapa cepat, terus siapa yang jawabannya paling benar duluan. Nah, itu dia nanti tuh peringkatnya dari situ, persentase dia. Jadi cepat kalian jawab, makanya poin kalian itu makin tinggi, dia poin. Janganlah. Kak dua. Tiga berapa? 5 dari 24. 5 dari 24. Peringkat? Udah peringkat 4 dari 1 siapa? 1. Wih, Subhada. Oke. 2. Good job Subhada. 2. Tarita. 3. Peringkat 3. Coba cek handphonenya.
4. Pan berapa? Sama-sama. Aku sama 4. Mungkin waktunya mungkin ya. Mungkin hampir sama kan waktu mungkin ya. Berarti tak ada yang 3? Lagi. Tak ada. Dah. Baik. Dah. Selesai dah. Karena melihat waktu juga nak, pembelajaran kita kan 2 jam pelajaran 90 menit. Jadi tadi ibu sudah memberikan kalian materi, sudah ibu berikan kalian video, LKPD, kalian sudah presentasi juga perwakilan kelompok 2 kelompok pada hari ini, yang mana semua dari kalian di sini peserta didik yang ada di kelas ini sangat luar biasa dengan presentasinya, dengan tanggapan-tanggapan kalian, dengan segalanya lah, pokoknya kalian sangat semangat sekali untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan di pembelajaran kita selanjutnya kalian bisa lebih semangat lagi, apalagi ditambah pretest tadi kan. Besok kita buat lagi pretest yang baru lagi, biar kalian lebih semangat lagi, karena kita ini biasanya dikasih di jam-jam yang sangat rawan, yaitu jam-jam siang, biasanya seperti itu. Makanya harus bisa memberikan kalian itu materi dan juga ice breaking yang lebih banyak lagi untuk menambah tingkat kemampuan kalian dan juga fokus kalian, biar kalian itu tidak mengantuk. Apalagi biasanya yang terjadi ngantuk bu, terasa lelah, ya kan? Karena lelah kalian jadi apa? Jadi tidak fokus, apalagi. Jadi kalau disuruh berpikir itu tak nyambung lagi bu, gitu, karena lelah bu. Makanya itu harus diadakan namanya ice breaking tadi bu bilang. Terus juga dikasihlah kalian pretest mungkin dengan, kalau sekarang itu sudah canggih dengan yang online dan yang lainnya. Makanya mudah-mudahan di pertemuan kita selanjutnya kita lebih baik lagi. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Setelah materi yang kita pelajari hari ini, bagaimana perasaan kalian dengan quizzes yang telah ibu kasihkan? Happy, apa lagi? Senang, jadi semangat dia kan Vicky untuk ke sekolah, apalagi jadi ingin untuk mendisiplinkan diri kita. Jangan sampai kita mungkin bolos ke sekolah, karena kalau kita bolos sekolah tadi apa tadi dampaknya ya? Salah satunya kita tidak masuk jam pelajaran, ya kan? Kita di situ dapat hukuman dari guru bersangkutan, mungkin juga nanti dapat hukuman dari guru BK, dan mungkin dapat poin dari smart poin yang ada di sekolah kita. Sangat banyak yang kita dapat dirugikan pada diri kita. Mungkin juga kita merugikan orang lain. Siapa orang lain itu? Orang tua kita. Karena bisa jadi karena kita bolos dengan kelakuan kita di kelas tadi, orang tua kita dipanggil, ya kan? Bertemu dengan wali kelas atau BK kita di situ. Makanya ketika kita melakukan sesuatu tadi nak, kita bersikap tadi atau bertindak tadi, jangan hanya memikirkan diri kita, tetapi pikirkan orang di sekitar kita, baik itu mungkin guru kita, wali kelas kita, guru BK kita, dan mungkin juga orang tua kita. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu tadi, pikirkan dulu mana yang baik dan mana yang benarnya. Kalau ini jalannya salah atau jalannya tidak baik, jangan diikutkan atau jangan dibawa ke sana. Tapi bawalah ke arah yang baik, positif. Nah, itu dia. Baiklah, karena pelajaran kita setelah selesai, boleh kalian siap-siapkan dulu. Bukunya dikumpul dulu. LKPD tadi yang telah ibu berikan sudah selesai semua? Oke, silakan dikumpulkan ke depan LKPD-nya, akan ibu periksa nanti. Kelompok buku cetaknya juga boleh dikumpulkan ke depan. Dikemas dulu. Oke, terima kasih. LKPD-nya dikumpulkan. Buku cetaknya juga boleh nak? Buku cetaknya dikumpul dulu di sini. Oke, terima kasih. Dan KPD sudah kumpul semua? Sudah? Baik, sekarang kita bersiap-siap dulu untuk karena jam kita sudah habis. Mungkin kita pimpin doa dulu, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Materi sudah ibu sampaikan, kita sudah melaksanakan pretest dan juga refleksi.
Yang mana di situ tadi sudah Ibu dengarkan kalau kalian sudah bahagia, senang, happy Bu, besok kita buat lagi. Oke, bilang gitu. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Kita membaca doa, mungkin dengan doa Al-Fatihah, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh mungkin Ibu minta tolong sama Sebadah untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, hati-hati di jalan pulangnya. Oke. Terima kasih. Ini balik kamu atas Bu. Yang kabur kalian di depan aja, jangan kabur. Oke. Oke. Berikutnya. Ya.